tadi dihubungi sahabat saya, Mas Teddy, jam 2:15, kemudian diminta untuk merapat ke Kartanegara, kemudian saya dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, diminta untuk membantu beliau di pemerintahan beliau ke depan. Untuk di mananya nanti beliau yang akan sampaikan. Kira-kira spesifik atau bidang apa cluenya, Bang? Saya nanti tergantung beliau lah. Saya sebagai prajurit siap ditempatkan. Masih wakil ya, Pak ya? Berarti kenapa? Masih wakil. Beliau yang akan sampaikan itu, beliau yang akan nyampein. Kita juga belum tahu ditempatkan di mana. Hanya itu aja. Makasih ya. Tapi isu spesifik yang dibahas soal apa? Beliau sampaikan target 8% harus dicapai. Kita butuh drivernya mungkin transformasi digital perlu digenjot, diwujudkan di pemerintahan. Hanya itu aja. Dan beliau titipin pesan juga, ini kepercayaan, ini amanah, kita kerja untuk rakyat. Mas, boleh atribusinya, Bang? Nama saya Anggara K. Prabowo, saat ini Wamenkominfo. Terima kasih. Nanti lanjut, Mas ya. Kenapa? Tergantung. Makasih, Mas. Pemirsa, ini merupakan visual terkini di kediaman Prabowo yang terletak di Kertanegara, Jakarta Selatan. Baru saja meninggalkan lokasi, yaitu Anggara K. Prabowo yang merupakan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika atau Wamenkominfo. Beliau menyampaikan dirinya baru saja diundang atau dipanggil oleh Prabowo melalui ajudannya sekitar pukul 14:15 waktu Indonesia Barat. Dan pada kesempatan hari ini beliau berdiskusi bersama Prabowo Subianto untuk membantu dalam kabinet pemerintahan yang akan datang periode 2024-2029 di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sejauh ini pemirsa, ada sekitar 14 orang yang sudah dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Di antaranya ada Anies Mata sejak pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi. Kemudian ada Budiman Sujatmiko, Armanata Nasir. Kemudian ada Viva Yoga Mauladi yang ditugaskan sebagai Wakil Menteri Transmigrasi. Kemudian juga ada Bima Arya yang berdiskusi soal efisiensi sistem pemilu. Kemudian juga ada Kartika Wirjoatmojo pemirsa, dan di sebelah kiri layar kaca Anda ini merupakan visual kedatangan dari Giring Ganesha, politisi dari PSI yang turut dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski demikian, hingga saat ini belum dapat dipastikan pos-pos kementerian mana yang akan ditugaskan kepada para tokoh, di mana secara resminya akan diumumkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto pada hari pelantikan nanti. Dan pemirsa, ini merupakan visual terkini, ada pengacara Otto Hasibuan yang turut dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Beliau baru saja tiba dan baru akan memasuki kediaman Prabowo. Diketahui Otto Hasibuan sendiri memiliki kiprah yang cukup baik di dunia hukum sebagai seorang pengacara. Banyak sekali kasus-kasus besar yang ia tangani pemirsa, dan pada hari ini Prabowo Subianto turut memanggil dirinya ke kediaman, di mana diketahui sejumlah tokoh yang dipanggil pada hari ini merupakan sejumlah nama yang menjadi kandidat
calon menteri, wakil menteri, maupun juga kepala badan. Dengan demikian, untuk siang hari ini ada sebanyak 16 orang yang sudah dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan pemirsa, ini tadi merupakan Dias Hendro Priyono yang merupakan anak dari mantan Kepala BIN Hendro Priyono, yang mana dirinya hari ini juga turut dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dengan demikian sudah ada 16 orang pemirsa yang dipanggil pada siang hari ini. Sejumlah tokoh terus berdatangan ke Kertanegara. Bapak, izin Pak. Pak, kanan boleh Pak. Dan mereka semua kompak menggunakan kemeja batik untuk menghadap Prabowo Subianto di Kertanegara, pemirsa. Diketahui sejauh ini pada hari Senin kemarin sudah ada 49 orang yang dipanggil oleh Prabowo Subianto. Kemudian pada hari ini ada 17 orang yang sudah dipanggil. Dengan demikian sudah ada 66 tokoh yang dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara, baik sebagai kandidat calon menteri, wakil menteri, maupun juga kepala badan. Meski demikian, sejumlah tokoh tersebut beberapa enggan menyampaikan di mana pos-pos yang akan ditugaskan kepada mereka dan meminta kepada masyarakat maupun juga awak media untuk menunggu pengumuman resmi dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan pemirsa, sejumlah nama yang dipanggil sendiri ini sebagian sudah menandatangani surat ketersediaan baik sebagai menteri, wakil menteri maupun juga kepala badan, dan juga menandatangani fakta integritas. Dan setelah pemanggilan pada hari Senin kemarin dan juga hari ini, para calon menteri, wakil menteri, dan juga kepala badan akan menjalani pembekalan yang akan dilaksanakan di Hambalang. Dikabarkan rencananya pada esok hari, Rabu 16 Oktober 2024. Sejumlah nama pada siang hari ini masih berada di dalam, pemirsa. Di antaranya ada Giring Ganesa masih berada di dalam, kemudian juga ada Otto Hasibuan, Dias Hendro Priyono, dan juga 3 tokoh lainnya masih berada di dalam kediaman Prabowo, pemirsa. Dan pemirsa, saat ini di layar kaca Anda ada Silmi Karim. Bapak. Silmi Karim sendiri ini merupakan Direktur Jenderal Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM. Dan selanjutnya kita akan menunggu nama-nama siapa lagi yang akan datang. Dan juga kita masih menunggu sejumlah tokoh yang masih berada di dalam. Apabila sudah selesai akan melakukan wawancara kepada awak media untuk menjelaskan soal agenda hari ini. Beberapa di antaranya terbuka bahwa mereka ditugaskan di pos kementerian mana ataupun juga di badan apa.
Namun juga sebagian lainnya tidak berani berkomentar atau tidak mau mendahului dan meminta pengumuman resmi untuk menunggu pengumuman resmi dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sejauh ini masih ada sekitar 7 orang yang berada di dalam. Baru saja ada tokoh yang datang kembali, pemirsa. Hingga pukul 3:15 sore ini, sejumlah tokoh terus berdatangan. Dan diperkirakan tokoh-tokoh yang datang pada hari ini akan bertugas di kabinet Prabowo Subianto dan Gibran. Dan pemirsa, ini ada Taufik Hidayat yang merupakan mantan pebulu tangkis. Beliau turut dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski demikian masih belum diketahui di pos kementerian mana beliau akan ditempatkan. Kemungkinan besar di Kemenpora, namun tentunya hal ini masih akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo Subianto, pemirsa. Ya, sorry. Semakin sore, semakin banyak tokoh yang terus berdatangan ke Kertanegara, pemirsa. Para calon menteri, wakil menteri, dan juga kepala badan dipanggil oleh Prabowo Subianto sejak kemarin. Kemarin hari Senin, ada sebanyak 49 orang yang dipanggil oleh Prabowo Subianto, di mana mereka merupakan calon menteri. Dan hari ini, sejauh ini sudah ada sekitar 22 orang yang dipanggil oleh Prabowo Subianto. Dan sejauh ini masih ada sekitar 10 orang atau 10 tokoh masih berada di dalam kediaman Prabowo untuk melakukan diskusi bersama. Dan pemirsa, saat ini kita akan mendengarkan pernyataan dari salah satu tokoh yang baru saja dipanggil Prabowo Subianto. Maju lagi Pak. Majuan lagi boleh Pak? Baik. Majuan lagi di sini Pak. Nah, udah. Ya. Ya Pak, boleh dijelaskan. Baik. Terima kasih. Nama saya Romo HR Muhammad Syafi'i. Saya ditelepon jam 13.30. Kemudian bertemu dengan Bapak Prabowo, Presiden terpilih kita. Beliau belum menyatakan posisi kita, tetapi beliau lebih banyak mengingatkan bahwa bekerja untuk bangsa dan negara ini adalah mulia. Waktu kita akan tersita, keluarga kita akan terpengaruh, dan saya berterima kasih kalau saya mau bersama dengan beliau membangun bangsa dan negara menjadi lebih baik ke depan. Itu pokok yang disampaikan beliau kepada kita. Bahasanya Nggak secara spesifik, beliau tidak menyebutkan penempatan kita. Beliau hanya ingin agar kita betul-betul siap. Kalau bersama dengan beliau itu waktunya akan tersita, kemudian tenaga juga akan terkuras, pikiran akan tercurah, keluarga juga mungkin akan jarang bertemu. Apakah kita siap? Kita mengatakan bahwa kita percaya dengan kepemimpinan beliau untuk mensejahterakan Indonesia, karena itu kita bangga kalau beliau percaya mengikut sertakan kita bekerja dengan beliau. Itu saja intinya tadi. Makasih, Saya kira itu ya. Makasih. Promosi apa, Kak?
Pak. Pak kanan, Pak. Ya. Tapi kayaknya amannya itu kita standby STU6. Pemirsa, itu tadi merupakan wawancara awak media dengan Romo Muhammad Syafi'i yang merupakan tokoh Muhammadiyah, di mana pada hari ini beliau juga turut dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kemudian selain Romo Syafi'i juga masih ada sejumlah tokoh yang baru datang ke kediaman Prabowo, diantaranya ada Taufik Hidayat yang mana merupakan mantan pebulu tangkis, pemirsa. Taufik Hidayat yang merupakan mantan pemain bulu tangkis ini dipanggil oleh Prabowo pada siang hari ini ke Kertanegara. Meski demikian, masih belum dapat diumumkan apakah Taufik Hidayat akan dijadikan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga ataupun di kementerian lainnya. Taufik Hidayat juga merupakan peraih medali emas di Olimpiade. Dan selain itu juga ada sejumlah nama pada siang hari ini, ada sekitar 23 orang yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Yang ada di layar kaca Anda ini merupakan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka Prabowo. Kemudian juga ada Nezar Patria yang juga merupakan Wamenkominfo, turut dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saya Profesor Stella Christy, PhD. Saya adalah dari akademisi, saya adalah profesor dan guru besar dan research chair di Tsinghua University, Beijing, China. Tentu saja saya orang Indonesia asli. Saya menyelesaikan gelar S1 dari Harvard University, gelar S2 dan S3 dari Northwestern University, dan saya sudah menjadi guru besar di Swarthmore College, itu nomor 3 universitas paling baik di Amerika Serikat, dan sekarang juga saya menjadi sebagai guru besar di Tsinghua University. Saya adalah ilmuwan bidang cognitive science. Cognitive science adalah mempelajari tentang bagaimana kita berpikir, jadi tentang otak dan tentang cara pikiran yang memasukkan manusia dan juga hewan dan juga artificial intelligence. Jadi ilmu saya adalah interdisiplinary. Sekian perkenalan. Akan bantu di posisi apa nanti, Mbak? Itu nanti silahkan Pak Prabowo yang akan bicara. Tapi akan sesuai dengan backgroundnya. Tapi akan sesuai dengan backgroundnya di Ristek dan Dikti. Sesuai dengan background ya, Mbak ya? Oke, nanti Prabowo yang jalan. Nyanyi dikit dong, Mas. Tuh, lagi lewat lagi. Wah, Budi Ari itu. Boleh, Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apa kabar teman-teman media? Sehat-sehat semua ya. 2 hari yang luar biasa ini ya. Jangan lupa makan, jangan lupa istirahat. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Bapak Presiden terpilih. Di sini juga apa? Saya mau berterima kasih kepada Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden terpilih Mas Gibran yang sudah mempercayakan saya, dan juga terima kasih buat Pak Prabowo juga yang sudah mengundang saya ke sini. Tadi duduk sebentar, diberikan arahan mengenai beberapa hal, dan yang jelas kita punya sebuah tanggung jawab besar untuk kedepannya membangun bangsa dan negara ini. Dan di kesempatan yang baik ini saya juga mau ucapkan selamat kepada Mas Kaisang dan juga
Mbak Erina yang hari ini alhamdulillah lahir putri pertamanya. Kita doakan cinta dan doa untuk keluarga Mas Kaisang dan Mbak Erina. Sebelum saya tutup, sebenarnya saya mau bilang terima kasih juga sekali lagi. Terima kasih buat Presiden terpilih Bapak Prabowo, buat Mas Gibran, dan juga buat Bapak Jokowi. Terima kasih. Pokoknya hari ini luar biasa. Terima kasih. Terima kasih buat ibu saya dan juga buat istri saya. Terima kasih. Bukan domisili saya untuk bilang nanti tunggu. Udah. Lebih ke arah. Ya sebetulnya seputar apa yang kemarin juga dibicarakan sama Bang Fadlizon ya, gitu. Bahwa kita punya tugas besar untuk membangun bangsa dan negara dan juga tugas besar untuk reinventing the Indonesian culture and identity. Ya, Mas. Wamendikbud. Tapi akan kerja bareng. Akan kerja bareng Pak Fadlizon. Akan sama Pak Pak Fadlizon. Prabowo aja dong. Berarti kerja sama Pak Fadlizon bersinergi begitu. Ya nanti Pak Prabowo yang jawab. Pak Prabowo yang jawab. Ya, saya bisa. Oke, tentang fakta integritas juga sudah bersih. Udah. Berarti sudah fix itu. Berarti besok ke Hambalang nggak sih? Apa? Besok ke Hambalang. Oh dalam. Mana? Siap. Berarti Mas ya. Ya pokoknya tolong nanti ya langsung ke Bapak. Terima kasih. God bless Indonesia. Terima kasih teman-teman. Nyanyi sedikit dong Mas. Pemirsa, itu tadi merupakan dua tokoh yang baru saja keluar dari kediaman Prabowo di Kertanegara. Pertama, sebelumnya ada Stella Christy yang merupakan guru besar Tsinghua University. Beliau merupakan seorang akademisi sekaligus juga guru besar. Dan juga Stella Christy ini merupakan guru besar yang bergerak di bidang cognitive science dan juga artificial intelligence. Dan selanjutnya juga ada Giring Ganesa dari politisi PSI dan berikut pernyataannya untuk Anda. Mas Giring bisa diceritain tadi. Wah luar biasa, seneng banget. Jadi one-on-one atau gimana? Enggak, tadi kan dikumpulkan beberapa tokoh juga nasional dan diberikan arahan langsung. Luar biasa sekali Pak Prabowo, Bapak Presiden terpilih benar-benar jelas arahannya seperti apa. Pembagian tugasnya jelas dan juga kata kunci adalah karena ada tugas besar ini kita harus bekerja sama sebagai satu tim yang solid, itu sih. Sudah ada arahan untuk di posisi yang mana? Nanti ya biar Pak Prabowo aja yang jawab bos. Mas, ya. tapi bagaimana Anda menanggapi tanggapan banyak pihak jika orang-orang yang disebut profesional masuk di lingkaran Wamen hari ini yang dipanggil, ini orang-orang yang pernah berjasa di era Pilpres 2024 untuk Prabowo Gibran. Ada nama Aminuddin Ma'ruf, ada nama Todo Padu. Saya nggak bisa jawab itu ya. Itu kan semuanya di domisilinya, di domainnya Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih. Ya artinya memang orang-orang yang pernah berjasa dalam tanda kutip untuk kemenangan Prabowo Gibran di 2024 saya nggak bisa jawab itu. Pokoknya tanya, mungkin langsung nanya ke sana aja. Makasih ya. Mas, tadi di dalam waktu ngobrol sama Pak Prabowo berapa lama Mas untuk dimintain kepastian kesediaannya, kemudian menandatangani fakta integritas itu sekitar berapa lama? Wah, berapa lama ya? Lumayan. Tapi waduh luar biasa nih, saya tidak akan melupakan momen ini seumur hidup saya sih. Karena yang jelas tadi Pak Prabowo jelas duduk langsung kasih arahan dan menyebutkan bahwa kita harus menjadi super tim yang besar, kita harus menjadi tim yang solid, itu sih. Maaf ya, saya ada. Sejauh ini Anda satu-satunya yang saya tangkap adalah Bapak Presiden terpilih menyampaikan bahwa perlu semangat positif ya dalam awal pemerintahan beliau. Ya, sehingga pesan-pesannya itu dalam beberapa hal memberikan message dan semangat untuk kita bekerja dengan baik. Semangat rekonsiliasi, semangat memberikan kesempatan kepada banyak pihak untuk berkarya untuk Indonesia. Dan ini tentunya memberikan semangat yang baik untuk kita-kita yang diberikan kepercayaan. Tunggu pengumuman ya. Atau masih bersinergi dengan bidangnya Mas Yomi? Ya, semua saling bersinergi. Semua saling bersinergi dan tentunya kalau saya selalu melihat
titik awal yang baik itu insya Allah juga hasilnya baik. Kementerian apa lembaga? Di kementerian. Jadi yang sudah ada ya Pak? Kementerian baru. Hukum-ham sesuai dengan apa yang Nanti tunggu pengumuman aja ya. Makasih ya. Pemirsa, itu tadi merupakan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmi Karim yang turut dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto pada siang hari ini. Meski demikian, Silmi Karim masih enggan menyampaikan di pos kementerian mana yang akan menjadi tempat di mana dia ditugaskan. Meski demikian, Silmi menyampaikan bahwa bidang yang akan ditekuni sama seperti atau bersinergi dengan sebelumnya seperti di Imigrasi Kemenkumham, pemirsa. Ya, tadi Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto, memberikan semacam arahan umum itu ya, tentang situasi yang dihadapi oleh Indonesia ke depan, tantangan-tantangan, sehingga diminta mereka yang akan bekerja di kabinet beliau nanti, itu bisa memberikan yang terbaik untuk bisa membuat Indonesia lebih baik. Spesifiknya apa sih Pak, membuat Indonesia lebih baik itu dalam bidang apa? Berdasarkan respon terhadap tantangan-tantangan global saat ini ya. Jadi ada masalah energi, ada pangan, lalu juga dunia yang terkoneksi semakin intens ya dengan teknologi gitu ya. Sehingga dibutuhkan kecakapan kita semua dalam mengelola tantangan-tantangan ini. Masih di kementerian gitu. sama Pak? Masih di kementerian sama atau beda atau lembaga? Nanti Pak Presiden yang akan. Wakil Menteri ya Pak ya? Nanti Pak Presiden yang mengumumkan. SDMK Pak? Oke. Nanti saja. Ya, oke. Terima kasih. Meza. Itu tadi merupakan wawancara awak media dengan Wamenkominfo Nezar Patria yang pada hari ini turut dipanggil oleh Prabowo Subianto ke Kertanegara. Pemirsa, beliau masih enggan menyampaikan soal apa atau pos kementerian mana yang akan dirinya ditempatkan atau ditugaskan nantinya. Namun Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan soal arahan terkait dengan tantangan global, lalu juga berdasarkan respon tantangan global, di mana kecakapan semua pihak harus digalakan, termasuk juga terkait dengan ketahanan pangan dan sebagainya. Dan pemirsa, apabila kita ulas kembali, sudah ada puluhan nama yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto pada siang hari ini. Kurang lebih ada 20 lebih nama yang dipanggil sejak pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi. Di antaranya yang masih berada di dalam, pemirsa, ada pengacara senior Oto Hasibuan, kemudian juga ada Dias Hendro Priyono, ada Taufik Hidayat, dan sejumlah nama lainnya yang masih berada di kediaman Prabowo. Seluruh tokoh yang hadir pada hari ini digadang-gadang akan menjadi calon wakil menteri maupun juga kepala badan, pemirsa. Sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober maksud saya, sudah dipanggil ada sebanyak 49 nama. Breaking News akan segera kembali usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami.